Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam Man sama Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya, kita berpatut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada detik ini, hari ini, kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan masih bisa kita melaksanakan daripada ibadah kepada Allah, yaitu berupa ibadah puasa, yang mana mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan sebelumnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita tahu bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesabaran. Kenapa dikatakan bulan yang penuh dengan kesabaran? Segala sesuatu yang kita mau lakukan itu perlu dengan perhatian yang khusus. Yang tadinya dihalalkan di siang hari, ketika di dalam bulan Ramadan itu tidak boleh. Makan yang tadinya boleh di siang hari, ketika datang bulan Ramadan tidak boleh. Nah, inilah bulan yang penuh dengan kesabaran. Disinilah yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini adalah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi yang Abi katakan, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah panggil khitab yang begitu mulia, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Tidak Allah panggil, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil wahai orang-orang yang beriman. Walaupun dia orang muslim, tapi dia tidak melaksanakan puasa, berarti dia bukan orang yang beriman. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ini adalah suatu keberkahan buat kita. Apabila kita di dalam bulan Ramadan ini, kita pergunakan waktu kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berharap bahwasannya kita masih muda dan kita berharap bahwasannya kita akan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Maka jadikan Ramadan ini yang kita laksanakan adalah Ramadan yang terakhir. Ramadan yang terakhir. Karena kita nggak ada yang tahu. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan faqtanimha. Waktu itu gunakan yang ada sekarang ini. Gunain. Nah, kita sekarang diberikan kesehatan oleh Allah, gunakan puasa dengan yang baik. Nah, kalau kita batalkan, ya ikhwan, perhatikan, kalau kita batalkan puasa kita dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, maka kita ganti setahun puasa yang tadi kita batalin satu itu. Enggak cukup pahalanya menyamai pahala yang Ramadan ini. Makanya, ya ikhwan, kita sebagai orang-orang yang beriman yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beribadah di bulan Ramadan, yaitu khususnya beribadah puasa,
orang ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita biasanya mencari surga, tapi sekarang surga yang mencari orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Dikatakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Nah, makanya bagaimana kita mau mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kita beribadah dari awal Ramadan sampai akhir. Pasti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan kita mengatakan, malam Lailatul Qadar kan malamnya yang ganjil, kita nunggu aja malam pertama, ketiga yang ganjil-ganjil. Belum tentu. Allah Subhanahu wa taala mau taruhin di awal, di genap, terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beristihad. Maka setiap malam dikatakan, ya bagil khair aqbil, wahai orang yang mau berbuat kebaikan, buru-buru cepat berbaik kebaikan. Wa ya bagil syarr aktsir, orang yang berbuat maksiat, stop. Makanya di bulan Ramadan ini pahalanya begitu besar, banyak. Yang sunnah jadi wajib. Nah, begitu juga kalau kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan maksiatnya begitu besar. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga puasa kita yang sebentar lagi, puasa kita yang akan kita tinggalin, ya Rabb. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Kita girang kalau ditinggalin Ramadan, kebanyakan kita senang, ya Allah dikit lagi lebaran. Padahal ulama-ulama kita mengatakan, ayu musibatin a'dham min dhahabi Ramadan. Musibah apa yang lebih besar ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Bagaimana tilawatil Quran kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana birrul walidain kita kepada orang tua kita. Ayo kita perbaiki, karena kita tidak bisa menjamin bahwasannya kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan ini Abi akan membahas sedikit tentang orang yang berpuasa mempunyai adab. Jadi orang yang puasa punya adab. Tidak sempurna puasa tersebut kecuali dengan adab tersebut. Yang pertama adalah ayyahfad lisanahu anil kadhib wal ghibah. Menjaga lisan kita daripada bohong. Terus ghibah, ngomongin orang. Sebenarnya kita nggak boleh, di luar Ramadan aja nggak boleh, apalagi di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai kita ketika kita berpuasa kita berbohong, maka sia-sia puasa kita. Sebagaimana dikatakan di dalam satu hadis, kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa cuma hanya nahan lapar ame aus doang. Dari pagi sampai, dari sahur sampai beduk maghrib kita cuma nahan lapar ame aus, tapi pahalanya tidak Allah berikan. Kenapa? Karena kita bohong, karena kita ghibah. Nah, jangan sampai ya kawan. Kemudian apa? Wa an khawdi fi ma la ya'ni. Jangan mau tahu urusan orang juga. Ini fudul. Jangan mau tahu urusan orang. Wa yahfad ainahu wa udunahu anin nazar wal istima' ila ma yahillullah. Menjaga mata kita, kuping kita dari mendengar, melihat sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kuping yang Allah ciptakan ini hanya untuk mendengar sesuatu yang bagus-bagus. Jangan mendengar sesuatu yang jelek. Kita dengerin Al-Quran, dengerin hadis Nabi, dengerin ulama, dengerin perkataan orang tua kita, ya Rabb. Ini harus kita perhatikan. Terus apa? Melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang-orang kalau habis sahur dia sholat subuh, setelah sholat subuh dia bukannya baca Quran, bukan dia istirahat, tapi dia keluar. Katanya cuci mata.
mandang perempuan, mandang laki-laki, laki mandang perempuan, makanya pahalanya nggak ada. Pasti ada ketika seorang laki-laki memandang seorang perempuan, pasti ada timbul sesuatu yang bikin ada gairah. Akhirnya itulah yang mengurangi pahala kita, bahkan mengosongkan pahala puasa kita. Karena kita nggak tahu pahala puasa kita ini. Kalau sholat jelas pahalanya, sedekah jelas, tapi kalau puasa tidak ada yang tahu. Karena Allah yang langsung memberi pahala tersebut. Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa anna ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu dia ketahui pahalanya puasa, pahalanya sholat, zakat, haji dan lain sebagainya, tapi kecuali puasa. Fa innahu li wa anna ajzi bih. Karena puasa itu buat saya dan saya yang akan memberikan pahala tersebut. Satu dengan yang satu pahalanya berbeda. Oleh karena itu yuk jaga puasa kita. Mata kita jangan buat yang haram, kuping kita jangan untuk dengar yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa illa ma yu'ad fudulan fi haqqih. Terus juga wa kadzalika yahfad batnahu an tanawul haram wa syubhat wa khususan 'inda al-iftar wa yajtahid jiddan. Dan begitu juga menjaga perut kita dari makan yang haram dan yang syubhat, hati-hati. Wa khususan 'inda al-iftar, apalagi ketika mau berbuka puasa. An la yuftir illa 'alal halal. Jangan berbuka kecuali yang halal. Kita jangan buka yang enak aja. Oh, makanannya enak, beri makan. La. Tapi cari yang halal. Qala ba'du salaf, berkata sebagai orang saleh, idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tuftir. Kalau ente puasa, fanzur ala ayyi syai'in tuftir. Ente lihat, ente buka dengan apa? Sesuatu yang haram atau yang halal. Wa inda man tuftir. Bersama siapa ente berbuka? Ini dikatakan isyaratun ilal hathi ala tahrir wal ihtiyat fi ma yuftir alaih. Ini apa? Isyarat buat kita menjaga agar kita berhati-hati dalam kita berbuka puasa. Ikhwan rahimakumullah. Dan daripada adab lagi puasa, ya kita jangan banyak tidur di siang hari. Lah puasa kan tidur di puasa itu ibadah, tapi kalau tidur terus lah gimana? Jangan. Wala yuksirul akal bil-lail, jangan banyak makan. Kita dia namakan puasa itu biar kita merasakan bagaimana sih rasanya lapar, lihat bagaimana orang miskin, bagaimana orang yang enggak punya, dia lapar, oh gini loh rasanya lapar, kita berbagi, bisa berbagi kepada orang-orang tersebut. Wal yaksi fi dzalik hatta yajid masal ju' wal 'atas. Itu buat apa? Kita diadakan, Allah perintahkan kita puasa untuk merasakan bagaimana sih rasanya lapar. Oh nggak enak nih lapar, nggak enak ya haus. Begitu juga bagaimana saudara kita yang tidak makan 3 hari, 4 hari, maka kita juga ikut merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Oleh karena itu, ayo ya ikhwan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaiki puasa-puasa kita dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala ibadah-ibadah kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala hajat-hajat keluarga kita, hajat guru-guru kita, teman-teman kita, orang tua kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu nanti Abi kasih tugas, yaitu kalian cari hikmah daripada puasa. Kita baca ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى. Semuanya baca ya Rabbi bil Mustafa. ولا يديك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat kita, hajat guru-guru kita, hajat keluarga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dzunubana ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami, teman kami, saudara kami, bapak kami, ibu kami, istri kami, anak kami, tetangga kami ya Allah. Wastur uyubana, tutup kami punya aib ya Allah. Wastur uyubana wa farrij umumana wa kshif qulubana wa tahhir qulubana. Bersihkan hati-hati kami ya Allah dari rasa sombong, dari rasa dengki, dari rasa hasud dan lain sebagainya, karena kami akan menghadap kepada Engkau ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wa tahhir qulubana wa afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika 'inna. Allahumma inna nas'aluka lutfan ma'a tadbir bima jarat bihi al-maqadir innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma jama'na hadha jam'an marhuma وتبركنا من بعد تبركا معثوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ثقيا ولا محروما ولا محظورا ولا مطرودا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. Ya Allah, jangan kau halangi kebaikan kepada kami atas dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina ya Allah. Dosa kami terlalu banyak. Dosa kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada teman kami, kepada saudara kami, kepada bapak kami, istri kami, tetangga kami ya Allah. Khususnya kepada ibu kami ya Rabb. 9 bulan 10 hari beliau mengandung kami di dalam rahim ibu kami ya Allah, antara hidup dan mati. Ketika ibu kami melahirkan kami ya Allah, 2 tahun kami disusui oleh beliau. Tapi apa balasan kami ya Rabb? Kami selalu menyakitkan hatinya, kami selalu membantah perintahnya, kami selalu melawan kemauannya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, bapak kami ya Allah. Hujan kehujanan, panas kepanasan, beliau mencari rizki untuk kami ya Allah. Kami selalu kurang ajar, kami selalu durhaka kepada beliau ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, apabila salah satu atau keduanya telah tiada ya Rabb, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Rabb. Dan apabila keduanya masih ada ya Rabb, panjangkan umurnya, sehatkan badannya agar kami bisa memandang wajahnya. Tapi apabila salah satu atau keduanya telah tiada ya Rabb, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, jadikan kuburnya taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami, dosa teman kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Rabb, ana abdu bibabik, daliluka bibabik, al-khati bibabik, al-ma'asi bibabik, al-zalim bibabik. Aku adalah seorang hamba yang penuh dengan kemaksiatan.
Aku adalah seorang hamba yang penuh dengan kezaliman. Aku adalah seorang hamba yang penuh dengan kenistaan. Ada di depan pintu Engkau. Kalau Engkau tidak maafkan, kepada siapa lagi kami mohon ya Allah. Tapi aku yakin dan saya yakin-yakinnya, wa rahmatuka arja indana min a'malina. Kasih sayang Engkau, rahmat Engkau lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ya Maulana ya Mujib. Ya Maulana ya Mujib. Ya Maulana ya Mujib, wahai Zat yang menjawab segala permohonan, wahai Zat yang mendengar segala keinginan. Kami memohon, kami meminta, kami bertadaruk kepada Engkau ya hadiran la yaghib, yang selalu ada bersama kami. Natawassal ilaika bil habib, melalui perantara kekasihmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqdi hajatina qarib, taqdi hajatina qarib, taqdi hajatina qarib. Kabulkan hajat kami ya Allah, hajat guru-guru kami, hajat orang tua kami, ibu kami, bapak kami ya Rabb. Ya Allah, ya awakhir di bulan Ramadan, berikan kami kesehatan agar kami bisa menyelesaikan bulan Ramadan. Dan jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, karena kami tidak yakin apakah kami akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Jadikanlah Ramadan kami ini adalah Ramadan yang terakhir. Dan mudah-mudahan ketika Engkau memanggil kami, ketika Engkau menjemput kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. اللهم يا من وفاق على الخير وعنهم عليه، وفقنا اللهم للخير وعني عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.